Selamat Hari Natal. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Natal Kristus, Minggu pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSITEO, Gembala Sidang GKO Depok 1. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri mengikuti Gerakan Baca Alkitab atau GBA yang akan dimulai pada 16 Januari 2023 dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah tahun baru 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 WIB. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSITEO akan ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKO Depok 1 periode 2022 sampai 2027. Selamat melayani. Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke kantong persembahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 25 sampai 31 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap dalam warta jemaat digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Natal Kristus, Minggu pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSITEO, Gembala Sidang GKO Depok 1. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri mengikuti Gerakan Baca Alkitab atau GBA yang akan dimulai pada 16 Januari 2023 dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah tahun baru 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 WIB. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSITEO akan ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKO Depok 1 periode 2022 sampai 2027. Selamat melayani. Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke kantong persembahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 25 sampai 31 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap dalam warta jemaat digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Natal Kristus, Minggu pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSITEO, Gembala Sidang GKO Depok 1.
Jemaat diharapkan mendaftarkan diri mengikuti Gerakan Baca Alkitab atau GBA yang akan dimulai pada 16 Januari 2023 dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah tahun baru 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 WIB. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSITL akan ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKO Depok 1 periode 2022 sampai 2027. Selamat melayani. Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke kantong persembahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 25 sampai 31 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap dalam Warta Jemaat Digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Natal Kristus, Minggu pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSITL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri mengikuti Gerakan Baca Alkitab atau GBA yang akan dimulai pada 16 Januari 2023 dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah tahun baru 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 WIB. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSITL akan ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKO Depok 1 periode 2022 sampai 2027. Selamat melayani. Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke kantong persembahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 25 sampai 31 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap dalam Warta Jemaat Digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Natal Kristus, Minggu pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSITL, Gembala Sidang GKO Depok 1. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri mengikuti Gerakan Baca Alkitab atau GBA yang akan dimulai pada 16 Januari 2023 dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di gereja.
Ibadah Tahun Baru 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 WIB. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol akan ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKO Depok 1 periode 2022 sampai 2027. Selamat melayani. Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke kantong persembahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 25 sampai 31 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap dalam Warta Jemaat Digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Natal Kristus, Minggu pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri mengikuti Gerakan Baca Alkitab atau GBA yang akan dimulai pada 16 Januari 2023 dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah malam Tahun Baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah Tahun Baru 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 WIB. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol akan ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKO Depok 1 periode 2022 sampai 2027. Selamat melayani. Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke kantong persembahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 25 sampai 31 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap dalam Warta Jemaat Digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Natal Kristus, Minggu pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol, Gembala Sidang GKO Depok 1. Jemaat diharapkan mendaftarkan diri mengikuti Gerakan Baca Alkitab atau GBA yang akan dimulai pada 16 Januari 2023 dengan menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah malam Tahun Baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah Tahun Baru 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 1 Januari 2023 pukul 9.00 WIB. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Teol akan ditetapkan sebagai Gembala Sidang GKO Depok 1 periode 2022 sampai 2027. Selamat melayani.
Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke kantong persembahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 25 sampai 31 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap dalam Warta Jemaat Digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh datang beribadah untuk bersama-sama merayakan Natal. Belum banyak yang datang, mungkin semalam banyak yang bergadang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini izinkan kami Majelis Jemaat GKO Depok 1 mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Semoga damai dan sukacita Natal menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ada di dalam kehidupan kita bersama keluarga kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, izinkan kami Majelis Jemaat GKO Depok 1 akan menyumbangkan satu pujian, Dia telah lahir bagi kami.
Bapak Ibu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi atas kasih-Nya yang selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Natal adalah kisah tentang Kristus yang datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia memberikan kehidupannya buat kita agar kita diselamatkan dari kematian dan diberikan kehidupan yang kekal. Natal adalah kisah tentang kasih Allah kepada manusia dan kasih kita kepada sesama. Natal adalah berita sukacita tentang keselamatan yang tersedia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Marilah kita sembah Yesus Raja mulia. Bagi Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Natal kita pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Pencipta alam semesta, dalam nama Tuhan Yesus Penebus, dalam nama Roh Kudus Penolong, Allah Tritunggal yang penuh kasih menjadi dasar seluruh persekutuan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya Allah, di hari Natal ini kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau. Hari-hari hidup kami dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri. Kami mengabaikan sesama kami dan memupuk kebencian, iri hati, dan dendam. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharulah hidup kami, agar kami berjalan pada jalan-Mu dan hidup dalam hikmat Allah. Amin. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang sempurna kecuali Kristus. Kita adalah orang berdosa. Begitu banyak dosa dan kesalahan kita tidak terhitung. Kita benar-benar tidak layak di hadapan Allah. Kita layak mati dan binasa. Di tengah rasa putus asa akan dosa kita, ada satu kabar baik dari Allah buat kita. Allah datang ke dunia dan menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Allah memberikan anugerahnya buat kita sehingga ada keselamatan yang Allah sediakan buat kita. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi keselamatan hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah semata. Kristus Sang Penebus datang sebagai Raja dan sekaligus sebagai hamba, memberikan kita jaminan dan kepastian keselamatan buat setiap kita. Dia mengampuni, melayakkan, dan menguduskan sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Kau
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah satu-satunya cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Natal memberikan kepastian Tuhan hadir di dunia untuk memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal di sorga. Jadi kita patut bersyukur sama seperti para gembala bersyukur karena telah menjadi saksi mata kelahiran Juru Selamat. Dan para orang Majus pun memberikan persembahan yang terbaik buat Kristus. Lalu apa yang saya dan saudara berikan untuk Tuhan? Hamba mau memberi yang terbaik buat Tuhan, yakni hati hamba yang terus-menerus diperbarui agar semakin takut akan Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan dan kami mau semakin hidup benar. Kami tidak mau lagi tinggal dan menetap dalam dosa. Kami bangkit dan meninggalkan dosa kami, mengikut Kristus karena kami tahu ada keselamatan bersamanya. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia dan selalu menyatakan kebenaran Bapa di sorga. Kristus adalah firman yang hidup yang menjadi manusia. Dan saat ini kita akan menikmati firman yang hidup dengan segala kebenarannya. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolong yang bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai, bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kami imani senantiasa menyertai hidup kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau yang menuntun kami Bapa untuk kami ada di tempat ini. Secara khusus hari ini hari sukacita bagi kami anak-anak-Mu. Ketika kami boleh datang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, ibadah Natal di tahun ini. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan berita sukacita Natal yang akan menguatkan kami, menolong kami
bahkan membawa kami untuk ada dalam sebuah refleksi diri bagaimana ataupun apa makna Natal dalam kehidupan kami. Maka biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan yang setia, agar kami dapat disebut anak-anak-Mu yang berbahagia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-98. Mazmur 98 di bawah judul perikop saat penyelamatan sudah dekat. Dan kalau kita sudah menemukan, mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, saya mengajak kita mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman yang bisa berdiri. Mari kita berdiri. Dan kita akan baca bagian firman Tuhan ini, Mazmur 98, kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan kalimat yang tertulis agak keluar, dan Bapak Ibu yang membaca sebaliknya bagian firman Tuhan atau ayat yang tertulis ke dalam. Mazmur 98 di bawah judul perikop saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan, Biarlah gemuruh laut serta isinya. dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia atau diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi saya ingin sampaikan selamat Natal buat kita semua. Bapak Ibu, Natal itu identik dengan sukacita, betul ya? Tadi malam kita sudah bahas panjang gitu. Jadi mari sebelum kita dengarkan renungan Natal hari ini, saya ingin Bapak Ibu berbagi sukacita dengan mengucapkan Natal. Kalau yang agak sulit salaman gak usah, kita ucapkan Natal kepada yang duduk kiri kanan belakang kita. Selamat Natal. Nah, Bapak Ibu ada nggak yang tadi ucapin selamat Natal nggak senyum? Ya itu dia. Saya percaya pasti matanya agak kejepit lah gitu ya, selamat Natal. Walaupun muka nggak kelihatan tapi nggak mungkin selamat Natal ya. Tuh ada masalah itu pasti tuh ya. Nggak mungkin itu dengan gigi rapat selamat Natal, tuh nggak ada. Pasti sukacita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Natal hari ini sekaligus juga menjadi ibadah Minggu ya. Puji Tuhan hari ini hari Minggu plus hari Natal. Spesial buat kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Dia datang sebagai Raja. Kata Dia di sini tentu kita sudah tahu. Kata Dia datang sebagai Raja, Dia di sini yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Jadi kalau bisa dibilang tema kita itu
Yesus Kristus datang sebagai Raja. Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita dengar kata raja? Biasanya kalau disebut raja, maka yang ada atau terlintas dalam pikiran kita seseorang yang pakai mahkota, betul ya? Pakai mahkota, tampilan lahiriahnya itu mewah, indah. Bahkan dikatakan kalau yang namanya raja yang saya tahu itu dia punya otoritas apapun untuk mengatur daerah kekuasaannya. Yang namanya raja dia akan selalu dilayani, bukan melayani. Ya. Yang namanya raja juga dia punya pakaian yang indah, dihormati banyak orang, melimpah dengan harta kekayaan. Itu kalau kita dengar sebutan raja, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah hal-hal yang demikian. Bahkan biasanya yang saya tahu ada orang yang bersedia mati untuk rajanya. Saya dulu di Jogja ya, itu ada satu budaya untuk jadi apa tuh kayak mau prajurit atau apa tuh yang mereka mau jadi abdi dalam ya, abdi dalam. Itu meskipun dibayar, bahkan ada yang tidak mau untuk dibayar dengan harga yang bisa dibilang ya tidak seperti biasanya ya, tapi mereka mau melayani demi menjadi abdi dalam karena bagi mereka itu kehormatan bisa melayani raja. Ada orang yang bersedia mati untuk raja. Makanya kita lihat kalau raja mau makan itu kan selalu ada yang mencicipi duluan ya. Artinya apa? Dia mau bilang begini, budaya itu bilang begini, ya kalau ada racun kamu yang mati duluan bukan rajanya. Jadi orang bersedia melakukan apapun kepada mereka yang disebut sebagai raja. Nah itu sebutan raja atau yang kita bayangkan dalam pikiran kita kalau kita dengar kata raja. Nah kalau kita coba sandingkan itu dengan tema kita, Yesus datang sebagai raja. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah semua hal itu ada dalam diri Tuhan Yesus waktu datang ke dunia 2000 tahun yang lalu? Nggak ada kan? Tidak ada. Karena yang kita lihat ya, Yesus yang kita akui datang sebagai raja, tampilannya nggak nyambung dengan pemahaman raja yang kita tahu. Dia lahir, datang atau Yesus datang ke dunia dengan tampilan yang sangat sederhana. Tidak lahir di istana, tapi lahir di kandang domba. Waktu lahir nggak dibungkus dengan, wah kalau orang punya apalagi anak pertama ya. Anak pertama itu semua disiapkan dengan sangat baik. Tuhan Yesus waktu lahir tidak dibungkus dengan kain yang mahal yang sudah disiapkan orang tuanya. Tapi dibungkus dengan kain lampin. Bapak Ibu tahu kain lampin ya? Kain lampin itu kain bekas yang biasa dipakai untuk kebutuhan ternak. Jadi kain lampin itu kain bekas yang dipakai untuk membersihkan domba yang baru lahir. Yesus dibungkus dengan kain yang model begini. Bukan kayak kita yang beli berapa meter potong terus kita buat jadi bedong. Dia juga dikatakan kalau raja di dunia selalu dilayani. Yesus datang sebagai raja berbeda. Matius pasal 20 ayat 28 Yesus katakan begini. Anak manusia datang untuk melayani bukan dilayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi raja yang satu ini yang kita imani dia datang ya, tampilannya berbeda dengan yang kita pahami raja-raja yang ada di dunia ini. Maka mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita membahas Yesus sebagai raja, maka ada dua sisi yang akan kita lihat. Ya. Mazmur 98 menjelaskan kepada kita ada dua hal penting yang kalau kita coba refleksikan memang di pemazmur ini sama dengan Yesaya tadi malam. Itu tidak dikatakan tentang kehadiran Yesus, tapi ada sebuah gambaran yang menyatakan kepada kita dua hal penting dalam Mazmur ini. Yang pertama, ayat 1-3. Mazmur 98 ini hendak menyatakan bahwa Allah menyatakan keselamatan bagi dunia dan keadilan bagi semua bangsa. Jadi yang menyatakan itu adalah Allah.
Maka kalau kita coba masukkan itu dalam pemahaman kehadiran Kristus sebagai Raja, kita dapat memahami bahwa Yesus hadir sebagai Raja dalam segala kesederhanaan. Pertama ketika dia datang sebagai Mesias, demi untuk memberikan atau menyatakan keselamatan dari Allah bagi semua bangsa. Jadi kalau ayat 1-3 dikaitkan dengan kedatangan Kristus, maknanya begitu. Yesus memang datang sebagai Raja, tapi dalam kesederhanaan. Kemudian ayat 4-9 di sana tuh mau dikatakan bahwa Allah itu datang untuk menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenarannya. Maka di sini kita coba refleksikan dengan tema kita dapatkan begini Bapak Ibu. Ada saatnya Yesus juga akan datang kembali sebagai Raja, tapi tidak lagi dalam kesederhanaan. Di akhir zaman dia akan datang sebagai Raja dengan kekuasaan penuh. Untuk apa? Ini dia, menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenarannya. Jadi kehadiran Yesus sebagai Raja itu dalam dua bagian kehidupan kita manusia. Sebelum atau yang pertama dia datang sebagai Mesias, sebagai Raja, penuh dengan kesederhanaan, tapi nilai rohani yang begitu luar biasa. Karena datang pertama kali Yesus letakkan dasar-dasar nilai kerajaan Allah bagi kehidupan manusia. Dan ketika dia naik ke surga, dia datang untuk yang kedua kali sebagai Raja. Enggak lagi dalam kesederhanaan, tapi dia datang dengan otoritas penuh untuk hakimi kita. Mari kita lihat Bapak Ibu bagian pertama. Waktu Yesus datang sebagai Raja atau bagian pertama ayat 1-3, Allah menyatakan keselamatan bagi dunia dan keadilannya bagi semua bangsa. Bapak Ibu lihat ayat 1-3. Di situ digambarkan bagaimana umat Tuhan bangsa Israel, mereka diajak untuk apa? Bermazmur. Mereka diajak untuk bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan karena mereka melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Pertanyaannya, kalau ayat ini bilang Tuhan lakukan perbuatan ajaib, kira-kira perbuatan ajaib apa yang dimaksudkan oleh Mazmur 98 ini? Maka kita lihat runtutannya kembali dalam kehidupan bangsa Israel. Apa perbuatan ajaib Allah bagi Israel? Yang pertama, dia pilih bangsa ini menjadi bangsa pilihan tanpa ada alasan apapun. Bukan karena bangsa ini besar. Pilih pertama Abraham, bapak orang beriman, bapak segala bangsa ini, bangsa cikal bakal bangsa Israel. Tuhan pilih bangsa ini, ya. Lalu perbuatan ajaib Tuhan yang berikutnya adalah Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir. Setelah dijajah berapa tahun? 430 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jadi budak 430 tahun. Enak sih enak karena makan gratis, tapi nggak enak hak hidupnya dicabut. Ya, 430 tahun bangsa ini jadi budak, dan perbuatan ajaibnya Tuhan bebaskan mereka setelah melewati 10 tulah. Tuh ya, saya ingat dulu waktu sekolah minggu itu kalau bahas tulah itu paling senang. Ya, karena lihat ada kekerasan hati Firaun, ada bagian yang Tuhan lakukan. Tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 baru dia ngalah. Keluarkan bangsa itu. Dan itu bukan karena Firaun hebat, tapi itu yang disebut perbuatan ajaib Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, perbuatan ajaib Tuhan pun terlihat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 40 tahun ada di padang gurun. 40 tahun di padang gurun bikin bangsa ini mereka bersungut-sungut, mereka marah. Nanti baca di 1 Korintus 10, itu ada 5 dosa bangsa Israel. Ya, mereka marah sama Tuhan, tapi Tuhan tuntun bangsa ini sampai masuk tanah Kanaan. Kalau bukan karena perbuatan ajaib Tuhan, bangsa ini mati sia-sia di padang gurun. Betul ya? Perbuatan ajaib Tuhan. Maka pertanyaannya, untuk apa Tuhan melakukan semua perbuatan ajaib ini bagi Israel? Kalau mau kan Tuhan tinggal, ya sudah kamu selesai, saya ganti pilih aja bangsa yang lain. Bisa? Kemungkinan itu bisa gak Bapak Ibu? Saudara, bisa ya? Udahlah, Israel ini udah kepala batu ini mereka nih. Lempar pakai batu, yang pecah batunya bukan kepalanya. Tuh ya.
Ini udah kepala batu, udah saya buang aja lah, saya pilih bangsa lain. Saya pilih aja bangsa Asyur yang besar. Nanti saya latih mereka untuk menyembah saya. Tuhan gak lakukan itu. Perbuatan ajaibnya adalah dia tetap menyertai bangsa itu. Inilah kasih Tuhan yang kita lihat. Maka kalau kita tanya, untuk apa Tuhan lakukan berlelah-lelah urus bangsa yang tegar tengkuk ini? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Karena Tuhan mau melalui hidup Israel, bangsa-bangsa lain datang menyembah Tuhan. Tuhan cuma mau itu. Waktu orang lihat Israel yang tidak melihat Tuhan secara langsung dalam bentuk seperti bangsa lain punya patung, tapi begitu mereka percaya Tuhan mau melalui iman ini, orang lain berjumpa dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan benar Bapak Ibu Saudara, itu terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Kalau kita lihat benar ayat ini ya, keselamatan itu sampai kepada seluruh bangsa. Yesus belum datang pun ada orang-orang yang tercatat dalam sejarah Israel. Bangsa-bangsa asing yang mereka menjadi bagian dari sejarah keturunan Yesus. Nanti baca di Matius 1 ada 2 perempuan. Yang satu namanya Rahab, ya, perempuan yang menyelamatkan pengintai di kota Yeriko. Kemudian yang kedua Ruth tahu ya, seorang perempuan Moab, mertuanya Naomi. Dan 2 nama perempuan asing ini masuk dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Apa yang mau kita lihat dari nama 2 orang ini? Wah benar loh, keselamatan itu Tuhan berikan bagi semua bangsa. Mereka dimasukkan menjadi bagian yang diperhitungkan oleh Tuhan, menerima jalur keselamatan Sang Juru Selamat. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Mazmur 98 ini sebagai sebuah pesan mesianik untuk kita, atau sesuatu yang kita bawa dalam pesan penting Tuhan bagi kita saat ini dalam perjanjian baru, maka Allah melakukan perbuatan ajaib bagi dunia. Apa itu? Tuhan hadir di tengah-tengah dunia dalam diri Yesus Kristus, datang ke dunia dengan segala kesederhanaan untuk menyatakan bahwa keselamatan dan keadilan dari Allah itu diperuntukkan bagi semua dunia, semua orang. Dan dari mana kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu sebagai raja? Bapak Ibu yakin Yesus datang yang pertama sebagai raja? Nggak kelihatan kan tanda-tandanya? Tapi dari mana kita tahu bahwa dia datang sebagai raja? Ini tema besar PGI tahun ini. Dari orang-orang Majus. Begitu ya? Orang Majus datang membawa emas, kemenyan dan mur. Mereka lihat bintang dan mereka tahu begini, ada seorang raja Yahudi yang lahir. Wow, padahal Yesus tampilannya itu tidak seperti seorang raja. Tapi lihat loh, Tuhan pakai orang-orang ini, orang Majus, para ahli perbintangan ini, melalui sesuatu yang datang dari cara berpikir mereka, Tuhan buat mereka berjumpa dengan Juru Selamat. Ini tanda-tanda cara bagaimana dalam kesederhanaan Yesus, dia memberitakan keselamatan dan keadilan Allah bagi banyak orang. Jadi sebagai raja Yesus datang untuk menyatakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran bicara tentang firman yang menyatakan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, nggak ada di tempat lain. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku datang dari atas. Ya, barang siapa mau berjumpa dengan Bapa, dia katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kebenarannya. Makanya kalau orang Kristen jauh dari kebenaran ini, betapa malangnya hidupnya. Kalau kita cuma terima, oh ya saya orang Kristen, ya saya percaya Yesus, tapi kita tidak ada dalam satu kekuatan iman bahwa enggak ada jalan lain selain dalam Kristus saya terima keselamatan. Orang boleh bilang kita fanatik, tapi untuk yang satu ini memang harus kita pegang itu kuat. Enggak ada jalan lain. Makanya kalau ada ajaran-ajaran yang saya sekarang bilang banyak jalan menuju Roma, itu kan? Itu enggak berlaku untuk kebenaran ini. Karena kebenaran ini katakan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang datang terus tawarin, ini ada yang lain. Sekarang ini Bapak Ibu, kita mau dengar firman Tuhan gak perlu hari Minggu.
Duduk aja pakai HP atau laptop, lihat semua yang ada di YouTube, banyak pengajaran. Tapi saya mau katakan, pilah dan pilih mana yang membangun iman. Karena sekarang ini mulai masuk selipan ajaran-ajaran yang sekuler yang katakan bukan hanya Yesus saja kok. Tuhan juga mengasihi bangsa lain. Betul. Tapi untuk mendapatkan keselamatan cuma satu cara, hanya dalam Yesus. Itu kebenaran mutlak dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Ketika bicara keadilan Allah, Yesus juga datang menyatakan keadilan Allah dalam kesederhanaannya. Maka dikatakan setiap orang, siapapun dia, garis keturunan manapun, selama dia katakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia terima keselamatan itu. Jadi gak harus jadi orang Israel. Kita juga gak perlu ke Yahudi-Yahudian lah. Kalau misalnya kalau kita mau tampil terus harus agak sedikit berbau-bau Yahudi. Supaya kita kelihatan seperti Israel baru. Gak perlu. Yang orang Batak jadi orang Batak, orang Ambon jadi orang Ambon, orang Jawa jadi orang Jawa. Tapi imannya satu. Di dalam Yesus Kristus. Jadi itulah keadilan Allah. Maka ketika Yesus datang, dia berikan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu dan saya terima itu. Kita bisa ada di gereja, kita bisa jadi orang Kristen, kita bisa percaya karena ada kebenaran yang kita terima. Bahwa hanya di dalam Yesus ada keadilan yang kita terima dari Allah. Bahwa siapapun saya, selama saya percaya Tuhan, saya pasti selamat. Jadi enggak mudah-mudahan. Saya suka baca itu ya, kalau di di media sosial itu. Kalau ada orang Kristen yang meninggal, itu ada yang bilang begini, semoga diterima di sisi Tuhan. Bapak Ibu setuju enggak itu? Enggak. Atau jangan sampai nanti ya, ada jemaat dulu, semoga diterima di sisi Tuhan. Ini enggak nyata, ini enggak pasti. Katakan berduka cita karena berpisah, bersuka cita karena dia sudah menerima keselamatan itu. Dia tahu dengan pasti kemana dia akan pergi. Jadi kita terima keselamatan keadilan Allah itu, dan itu yang membuat Bapak Ibu dan saya ada dalam daftar nama orang-orang yang diselamatkan seperti Rahab dan Rut. Kita percaya itu. Kita punya nama kita tertulis dalam daftar yang diselamatkan oleh Tuhan. Lalu perkataannya apakah hanya percaya saja? Bu Pendeta cukup ya percaya? Iya, cuman itu saja. Percaya saja. Gak perlu lakukan apapun. Berarti enak ya jadi orang Kristen? Enggak juga. Karena orang kalau bilang dia percaya, hidupnya pasti benar. Ya. Kalau orang bilang saya percaya kepada Kristus, dia akan lakukan seperti apa yang dikatakan dalam ayat ini, bersorak, bermazmur, memuji Tuhan. Dia akan hidup seturut dengan siapa yang ia sembah. Kalau kita sembah Yesus sebagai Raja, kita akan hormati dia. Kita mau mati untuk dia. Walaupun Tuhan gak tuntut itu. Mati untuk dia itu bukan mati untuk tapi kita mematikan kedagingan kita untuk demi kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita terima itu dalam hidup kita, dan ini tujuan kita Bapak Ibu. Hidup kita serupa dengan Kristus, serupa dengan karakternya, kita serupa dengan kasihnya, kita serupa dengan semua yang Tuhan teladankan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 4-9 dikatakan Allah juga datang sebagai Raja yang akan menghakimi dunia dengan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu perhatikan ayat 4-9 dari perikop pembacaan kita hari ini juga memberikan gambaran bahwa Tuhan itu satu ketika akan datang untuk menghakimi dunia, dan kita percaya itu pasti terjadi. Umat akan diadili, umat akan diminta pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan selama ada dalam dunia ini. Dan oleh karena itu, demi menanti akan kedatangan Allah yang menghakimi kita, umat dikatakan kamu harus bersorak, harus bermazmur karena kedatangannya sebagai seorang Raja yang menghakimi. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau juga ayat ini kita bawa dalam pesan mesianik bagi kita yang hidup pada saat ini, kita juga mengimani bahwa Yesus akan datang 2 kali sebagai Raja untuk menghakimi kita. Percaya Bapak Ibu? Banyak orang percaya, tapi tidak semua orang mempersiapkan diri untuk itu. Kita bilang saya percaya, Yesus pasti datang mengadili.
benar nggak kita persiapkan diri untuk siap diadili oleh Tuhan? Kalau kita benar-benar mempersiapkan diri, kita menanti waktu itu sebagai sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Kita nggak akan takut jalani kehidupan ini karena kita tahu bahwa kalaupun saya diadili, hidup saya beres dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan sebagai hakim? Kayaknya kalau Tuhan datang sebagai Mesias semua orang terima. Tapi kalau udah dibilang hakim, yang menghakimi, mengadili, banyak orang yang menjadi ketakutan. Betul ya? Kalau misalnya datang, saya mau datang untuk mengadili kamu, menghakimi kamu. Nanti dulu lah, ngeri kali gitu kan. Kalau datang untuk untuk menghibur, semua orang akan terima. Tapi kalau datang untuk mengadili, nggak semua orang bisa siap untuk itu. Ya, tapi Tuhan itu akan lakukan itu dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kedatangan Kristus sebagai Raja yang kedua kali untuk mengadili, dia tidak hanya mengadili dan menghakimi, tapi dia juga pembela kita. Dia akan melihat ketika nggak bisa kita pungkiri bahwa dalam hidup ini kita banyak bikin dosa. Nggak usah sampai hitung yang kemarin-kemarin. Pagi hari bangun mau Natal aja kita udah banyak bikin dosa. Betul ya? Cepat-cepat udah marah karena telat, nanti nggak dapat tempat duduk di gereja, hari ini penuh. Tuh ya. Cepat udah emosi aja, udah nggak ada lagi kesejahteraan untuk datang. Kita punya banyak cara, punya banyak kesempatan, punya banyak peluang untuk jatuh dalam dosa. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, kita bisa bikin dosa. Tapi selama kita punya potensi untuk buat dosa, tapi saya nggak sarankan buat dosa ya, jangan salah tangkap. Ya, kita punya potensi untuk buat dosa, betul? Dosa pikiran, dosa hati, dosa tindakan, punya potensi itu. Tapi firman Tuhan selalu ingatkan, selama kita bereskan itu di hadapan Tuhan, aman hidup kita. Kenapa? Karena satu ketika Bapak Ibu berdiri dalam pengadilan Allah, buku kehidupan itu dibuka. Alkitab katakan itu kan? Dibacakan semua yang kita lakukan selama di dunia. Mulai tanggal sekian, bulan sekian kamu selingkuh. Ketawa. Ya, tanggal sekian, bulan sekian kamu pukul istri. Istri maki suami. Suami istri berantem, anak-anak jadi tidak terurus dengan baik. Tanggal sekian, bulan sekian, kita akan hadapi itu Bapak Ibu. Yesus mengadili, tapi dia juga membela. Iblis itu pendakwa kita. Dia akan bilang, dia ini ya sembunyi dari banyak orang, tapi saya tahu dia punya dosa banyak sekali. Ini tukang mabuk ini. Kok ketawa? Ini nih tukang segala macam. Kata-kata kotor dia keluarkan. Tapi kalau Yesus pembela kita, dia akan berdiri dan katakan begini, kamu boleh bilang semuanya itu, tapi ini anak orang ini, dia sudah beres sama saya. Pemberesan itu dari mana? Dia datang ngaku, meskipun bertobatnya lama, dia datang ngaku dan dia minta pemberesan dari saya. Makanya kenapa tiap kali kita harus masuk dalam yang namanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu maknanya Bapak Ibu. Tadi malam saya bilang, kalau ada orang bikin dosa, buat dosa, lalu anggap biasa-biasa saja, bahaya itu. Kalau nggak gelisah lagi dia lakukan dosa. Lakukan penyimpangan apapun dan nggak merasa itu dosa. Satu ketika Tuhan tanya dan dia belum beres, Tuhan bilang yang bagian ini kamu nggak pernah beresin sama saya. Tapi kalau kita beres, beresnya tuh beres, benar-benar beres. Jangan beres bikin. Kalau Bapak Ibu, orang datang lakukan salah sama kita, dia ngaku, dia bikin salah lagi, dia ngaku, dia bikin salah lagi, dia ngaku. Kira-kira kita responnya bagaimana ya? Kita bilang, oh gak apa-apa, saya besar dengan kasih. Gak ada, yang ada bukan? Bikin dosa, ngaku, bikin lagi, bikin terus. Udah ke laut aja. Kita kesel kan? Tapi enggak dengan Tuhan. Cuman saya enggak bilang ini peluang untuk kita ngaku bikin, enggak. Benar-benar kita beres. Beres Bapak Ibu. Supaya waktu ketika Yesus datang untuk yang kedua kali,
kita bisa berdiri dengan tegar dalam iman. Lalu kita katakan, saya beres dengan Tuhan. Jangan tunggu beres waktu ujung-ujung mau tarik napas selesai. Ada satu bapak yang bilang begini, saya bilang, itu suka pukul istri. Bahkan pernah disiram pakai air panas. Di sini nggak ada ya. Saya pernah temui yang kayak begitu. Lalu saya bilang bertobat. Saya nggak mau bilang berubah. Berubah itu terlalu halus. Saya bilang bertobat. Kalau nggak bertobat Tuhan yang akan tobatkan langsung. Sadar bertobat. Ya nanti aja. Sebelum mati saya percaya saya pasti bertobat. Kalau tahu mati kapan. Ya kan? Kalau tahu mati hari ini orang pasti persiapkan. Tapi kita nggak pernah tahu kapan terakhir kita menghirup udara di dunia ini. Dan disitulah kita akan masuk dalam kesempatan. Berdiri pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Maka hari ini ketika kita merayakan Natal, mari Bapak Ibu Saudara, kalau dalam merayakan kelahiran Kristus ke dunia sebagai Raja, dalam kesederhanaan kita mempersiapkan diri, dan ayat tadi katakan bersukacitalah karena kedatangan Sang Raja Damai. Maka sukacita yang sama juga harus kita alami dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar firman-Mu hari ini kembali bahwa ketika kami menyatakan kami siap menyambut kedatangan Kristus sebagai Raja, maka kami mengimani 2000 tahun yang lalu Engkau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Bahkan itu juga berlaku sampai hari ini. Ketika kami tahu bahwa kami masih melakukan dosa, tapi Engkau menyatakan perbuatan ajaib-Mu, menyadarkan kami, membawa kami kembali, sehingga kami boleh tetap hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berita Natal hari ini termeterai dalam hati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari saudara jemaat kita satukan hati dan menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai hidup kami bersyukur untuk pagi ini. Secara khusus Tuhan, ketika kami boleh datang bersama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Natal, sekaligus juga kami bersyukur dalam ibadah minggu ini. Dan kami percaya sungguh Tuhan, sukacita damai Natal yang kami rayakan menyertai seluruh langkah kehidupan kami. Karena kami hari ini juga dikuatkan, diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kami memaknai hidup sebagai anak-anak Tuhan, agar kami boleh tetap hidup benar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan menyerahkan beberapa pergumulan kami
Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan. Berdoa untuk keluarga Bapak Yance Polnaya, keluarga Bapak Teprianus Mose, keluarga Bapak Cornelis Ularip Rupun, keluarga Bapak Sony Johnson Egelbert Piai, keluarga Ibu Evans Julita Cepanggabean, keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, keluarga Ibu Dr. Anda Heni Sinaga, keluarga Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, keluarga Bapak Andri Sabto Yulianto, dan keluarga Bapak Immanuel Sahatma Rulitua Situmorang. Berkati 10 keluarga yang nama-namanya kami sebut dalam doa hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi bagian dari batu yang hidup bagi bangunan Allah Jemaat Tuhan GKU Depok 1 di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga yang kami kasihi ini, Tuhan tahu lebih dari kami. Tuhan mendengar setiap seru doa, dan apa yang dibawa Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan masa depan anak-anak, kami serahkan pergumulan kepala keluarga, suami, bahkan juga ibu rumah tangga, istri, anak-anak. Dalam perjuangan mereka kami tahu Engkau ada bersama dengan keluarga yang boleh kami doakan hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sukacita karena pertambahan setahun usia. Berdoa bagi Natalie Parasia Kristi Hardianto, Cheryl Devina Nula Indrawan, Randy Immanuel Talaen, Lianto Winata Fakon, Togar Christian Hendratmo, Denny Sumlang Juju, Demetrius Taneo, Ronald Sahat Parlindungan Lumban Tobing, Daniel Tony Hardianto, Rahma Puspita, Desiana Prayitno, Tionar Napitupulu, Faris Tian Syahtaek, Eci Kause, Sarah Suprihatin, Tita Mario, dan Yohanes Erda Mamain. Tuhan berkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka untuk menikmati karya kebaikan Tuhan dan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan GKU Depok 1 dalam segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kami mengakhiri tahun ini dan percaya bahwa kami memasuki tahun baru dengan kegiatan-kegiatan gereja yang menolong kami untuk kami bertumbuh bersama dalam iman, dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kami juga berdoa bagi para majelis jemaat, hamba Tuhan, para pekerja gereja beserta keluarga masing-masing. Jadikan kami Tuhan pelaksana pertama firman Allah, sehingga hidup kami menjadi teladan, menjadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani, baik kami pribadi maupun juga bersama keluarga kami. Berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Keputusan penting dalam hidup mereka ini mereka lakukan dengan campur tangan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, mari Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh tetap ada dalam pengharapan, bahkan juga yang sedang mengandung memelihara kandungannya, menjaga bahkan hidup dalam kedisiplinan sampai pada saatnya Tuhan menghadirkan anak terkasih mereka lahir di dunia ini. Berdoa bagi para janda, duda, lansia, serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Tolong mereka ya Bapa, agar mereka boleh tetap ada di dalam pengharapan. Secara khusus kami doakan anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Kami percaya sungguh Bapa, Roh-Mu bekerja, dan kami tetap meminta dari Tuhan, biarlah Engkau tangan kasih-Mu menolong mereka, untuk mereka boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Mereka tahu tentang kebenaran dan keadilan Allah, dan mereka boleh hidup di dalam kebenaran atas kehendak Tuhan. Kami mendoakan pemerintah Kota Depok, pemerintah pusat, bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, keputusan kebijakan yang mereka ambil bukan untuk kepentingan pribadi golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kami doakan ibadah malam tahun baru dan ibadah tahun baru yang akan kami lakukan, Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam keamanan, ketertiban, dan kami percaya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Berdoa bagi keamanan dalam lingkungan Kota Depok dan sekitarnya, Tuhan juga berkati. Para aparat yang juga boleh bekerja, berjerilah untuk menjaga keamanan kota ini, Tuhan juga ada bersama dengan kehidupan mereka dan keluarga. Kami juga mendoakan wabah virus corona
Tuhan, kami tahu bahwa sampai hari ini kami boleh ada semua karena perkenanan Tuhan. Maka semua penyelesaian wabah virus ini pun ada dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya. Tuhan berikan kekuatan bagi kami menjalani hidup dengan kedisiplinan, dengan sesuatu yang baik. Dan kami boleh menjadi bagian yang memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ataupun berada dalam proses pemulihan kesehatan. Ibu Sumi Hartobing, Ibu Elemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Yuliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Titi Mugi Haryanti yang akan persiapan operasi, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, dan Ibu Yuli Simanjuntak. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh. Kami tahu bahwa obat, penawar, makanan, minuman semua hanya alat. Tapi kesembuhan itu datang dari Tuhan. Dan kami imani itu terjadi bagi kehidupan saudara-saudara yang kami sebutkan namanya yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Biarlah dalam perayaan Natal hari ini Tuhan, kami boleh pulih hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sehingga kami boleh hidup dengan sebuah kebebasan yang dari segala hal yang menekan hati kami, dosa yang membelenggu kami. Dan kami tahu ketika kami hidup terbuka di hadapan Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu pada akhir zaman. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, Tuhan sudah mengasihi kita dengan datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Saatnya bagi kita untuk memberi kepada Tuhan yang terbaik yang kita miliki. Berilah yang terbaik sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Seperti halnya orang Majus yang datang ke hadapan kekudusan Tuhan dengan membawa mazmur dan kemenyan, pagi hari ini kami datang dengan persembahan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau datang ke dunia, lahir untuk menyelamatkan kami. Layakkan kami Bapa agar terus boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Sama seperti para malaikat yang menceritakan tentang kelahiran Kristus kepada para gembala, demikian juga para gembala menceritakan apa yang mereka lihat dan saksikan, Juru Selamat lahir ke dunia. Sama seperti orang Majus yang membawa persembahan, lalu kembali ke negeri mereka untuk menceritakan tentang bintang yang membawa mereka melihat bayi Natal, yaitu Kristus. Kita pun yang telah merasakan kasih Kristus haruslah memberitakan kabar baik ini kepada sesama. Kristus hadir sebagai Raja yang menyelamatkan kehidupan kita. Jemaat Tuhan, tidak ada kabar sukacita yang lebih baik dari kabar keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Nikmati iman percaya kita dengan menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Natal adalah kisah kita diselamatkan. Untuk itu pergilah dan terimalah berkat-Nya. Allah pencipta, Yesus Kristus penebus, Roh Kudus penjamin hidup kita, senantiasa memberkati, melindungi dan menyertai perjalanan kita dari dahulu, sekarang sampai kita kembali kepadanya.
silakan duduk untuk bersaat teduh.